Kalau berbicara soal peternakan, biasanya yang terlintas di kepala kita pasti ayam, sapi, kambing, atau ikan. Tapi di Cina, konsep peternakan itu bisa jauh lebih ekstrim, aneh, sekaligus unik. Negara ini dikenal punya tradisi panjang memanfaatkan segala jenis makhluk hidup, bahkan yang bagi sebagian orang dianggap berbahaya, menjijikkan, atau nggak masuk akal buat diternakan. Mulai dari serangga berbisa, hewan langka, sampai binatang kecil yang biasanya dibasmi. Berikut ini, 7 peternakan aneh yang hanya ada di Cina. Kalau umumnya orang cenderung menghindari tawon karena sengatnya yang berbahaya, di Cina, tawon-tawon raksasa justru diternakan. Nggak tanggung-tanggung. Tawon yang mereka ternakan adalah jenis giant hornet alias tawon raksasa. Tawon ini sendiri sangat berbahaya, di mana sengatnya bisa melukai manusia bahkan sampai membahayakan nyawa. Tapi di Cina, hewan ini tidak hanya ditangkap, tapi juga dibudidayakan secara besar-besaran. Jadi nih gengs, tawon-tawon ini ternyata punya nilai ekonomi tinggi, di mana dagingnya diolah jadi makanan, dan bagian tubuhnya digunakan dalam pengobatan tradisional. Nggak tanggung-tanggung, harganya bisa mencapai $80–100 untuk sekitar 900 gram. Jadi wajar kalau banyak petani rela mengambil risiko demi keuntungan besar. Sesuai namanya, tawon ini bisa tumbuh hingga sepanjang 5,5 cm. Di mana mereka terkenal karena racunnya yang kuat dan kemampuan menyerang secara agresif. Meski begitu, bukan orang Cina namanya kalau mereka tidak bisa memanfaatkannya. Di Cina, tawon-tawon ini justru dijadikan campuran arak dan obat, dijadikan makanan, bahkan larvanya biasa digoreng dan ditumis. Untuk bisa beternak tawon raksasa, juga bukan pekerjaan mudah. Ini membutuhkan keberanian, kesabaran, dan perlindungan khusus karena sifatnya yang sangat agresif. Petani biasanya mulai dengan mencari ratu tawon saat musim dingin, ketika koloni lain mati dan hanya ratu yang bertahan dalam hibernasi. Ratu tawon kemudian dipindahkan ke kotak kayu kecil dan dirawat secara hati-hati. Setelah bangun sarang, petani menyediakan makanan seperti belalang hidup, daging mentah, atau campuran gula dan air untuk membantu mereka berkembang biak. Dan saat sarang sudah besar dan populasi meningkat, petani pun mulai bisa memanennya. Namun, prosesnya tidaklah mudah. Misalnya untuk mengambil larva tawon, sarang harus dihancurkan terlebih dahulu. Itulah sebabnya, harga pupa lebih mahal dari tawon dewasa. Tahu nggak sih gengs, ada hewan purba yang masih hidup sampai sekarang. Bukan dinosaurus, tapi sesuatu yang mirip dengan kadar raksasa. Inilah Chinese Giant Salamander, alias salamander terbesar di dunia. Di Cina, hewan langka ini tidak hanya dilindungi, tapi juga dibudidayakan secara besar-besaran. Jadi nih gengs, salamander ini ternyata sangat berharga, baik dari segi ekonomi maupun medis. Di mana dagingnya dianggap sebagai makanan bergizi tinggi. Sementara dalam pengobatan tradisional, salamander diyakini bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan memperpanjang usia. Salamander ini bisa mencapai panjang lebih dari 1,8 meter dan berat hingga 30 kg. Menariknya, salamander hampir tidak bisa melihat, tapi tetap bisa berburu dengan menggunakan penciuman dan sentuhan. Bahkan, salamander ini bisa mengeluarkan suara seperti menangis atau menyalak, makanya sering disebut ikan bayi di Cina. Karena habitat alaminya di sungai-sungai dingin dan gua bawah tanah, peternak harus membuat lingkungan buatan yang menyerupainya. Kolam-kolam khusus dibuat dengan air bersih, suhu stabil, dan sirkulasi oksigen yang terjaga. Proses pembiakannya juga cukup unik, di mana saat musim kawin, betina akan bertelur di celah-celah batu. Lalu petani mengumpulkan telur-telur ini dan menetaskannya di tempat khusus. Berbeda dengan ternak biasa,
Salamander adalah pemakan daging. Jadi di peternakan, mereka diberi makan ikan kecil, cacing, dan pakan khusus yang kaya protein. Selain itu, petani harus sangat hati-hati dalam memberi makan, karena jika terlalu banyak, sisa makanan bisa mengotori air. Dengan kondisi yang tepat, salamander bisa tumbuh lebih cepat daripada di alam liar, bahkan bisa siap panen dalam waktu beberapa tahun saja. Setelah salamander mencapai ukuran dewasa, mereka akan dipanen dan dijual ke pasar makanan, restoran mewah, atau industri obat-obatan. Selain daging, bagian tubuh salamander juga digunakan untuk pembuatan obat tradisional. Bahkan, salamander dianggap sebagai simbol status dan kemewahan di kalangan orang kaya di Cina. Di hutan bambu Cina, ada hewan kecil yang hidupnya di dalam lubang sedalam 2-3 meter. Namanya adalah bamborats, atau dalam bahasa Indonesia disebut tikus bambu. Meskipun terdengar biasa, hewan ini bukan hanya pemakan bambu biasa, tapi sudah menjadi bisnis besar di Cina. Setiap tahun, jutaan tikus bambu dibudidayakan dan menghasilkan sekitar 2,5 juta ekor, di mana harganya bisa mencapai ratusan ribu per ekor, karena dianggap sebagai makanan mewah dan punya nilai gizi tinggi. Bahkan, banyak restoran khusus menyajikan menu berbahan tikus bambu sebagai hidangan spesial. Peternakan tikus bambu sendiri biasanya dibuat di daerah pegunungan atau hutan bambu, tempat suhu udara tetap sejuk dan nyaman bagi mereka. Setiap tikus ditempatkan di kandang terpisah, agar tidak bertengkar dan bisa berkembang biak dengan baik. Selain itu, kandangnya dibuat mirip dengan lubang alami mereka, dengan ventilasi cukup dan pasir sebagai alas. Makanan utama tikus bambu sendiri adalah rebung serta batang bambu muda. Selain memberi rasa nikmat, rebung juga membantu proses pencernaan mereka dan memberikan nutrisi penting untuk pertumbuhan tubuh. Saat tikus bambu mencapai usia 16 minggu ke atas, mereka pun siap untuk dipanen. Petani akan memilih tikus-tikus yang sehat dan gemuk sebagai bahan utama untuk dijual atau diolah. Salah satu cara paling populer untuk mengolah tikus bambu adalah dengan dipanggang, di mana dagingnya dilumuri bumbu seperti bawang putih, cabai, serai, dan saus ikan, lalu dipanggang sampai matang dan berwarna kecoklatan. Selain dipanggang, daging tikus bambu juga bisa ditumis, direbus, atau dibuat sup. Bahkan di beberapa restoran mewah, tikus bambu dijadikan hidangan gourmet dengan penyajian yang cantik dan cita rasa unik. Kalau umumnya belalang hanya jadi hama yang mengganggu bagi petani, di Cina, belalang justru sedang jadi bisnis besar, di mana setiap tahun, ada sekitar 500 juta belalang yang diternak untuk berbagai tujuan, mulai dari makanan hingga ekspor. Bahkan, permintaan global mencapai sekitar 1.000 ton per tahun, dengan negara seperti Jepang dan Amerika Serikat menjadi pembeli utama. Jadi nih gengs, belalang ternyata punya nilai gizi yang tinggi, di mana mereka kaya protein, rendah lemak, dan mengandung vitamin serta mineral penting. Karena itu, belalang sering diolah jadi cemilan, campuran makanan, bahkan bahan baku suplemen protein tinggi. Selain itu, belalang juga cepat tumbuh, di mana dalam waktu kurang dari sebulan, belalang muda sudah siap panen. Peternakan belalang biasanya dibuat dalam ruangan tertutup yang hangat dan lembab, dengan suhu sekitar 30 derajat Celcius dan kelembapan sekitar 70%, yang meniru kondisi alami tempat belalang bertelur dan berkembang biak. Satu belalang betina sendiri bisa menghasilkan 6-120 butir telur dalam satu kali bertelur. Setelah sekitar 10 hingga 12 hari, telur menetas menjadi nimfa atau anak belalang. Nimfa ini langsung dipindahkan ke area khusus agar bisa tumbuh dengan baik, serta diberi makan rumput segar, daun jagung muda, gandum, atau campuran dedak. Dan dalam waktu sekitar 35 hari, nimfa sudah menjadi belalang dewasa dan siap untuk dipanen. Di Cina sendiri, belalang biasanya digoreng hingga renyah, diberi bumbu pedas, atau dimasukkan ke dalam tumisan.
Bahkan, beberapa restoran mewah mulai menjadikan belalang sebagai menu gourmet karena rasanya yang unik dan bergizi. Bagi sebagian besar orang, lintah merupakan binatang yang menjijikan dan menakutkan. Tapi di Cina, lintah justru dibudidayakan dalam jumlah miliaran ekor setiap tahun. Petani dengan serius memelihara dan memprosesnya untuk berbagai tujuan penting, mulai dari industri kesehatan hingga pengobatan tradisional. Lintah sendiri memang terlihat menyeramkan, tapi mereka punya kemampuan unik, yakni menghasilkan zat antikoagulan alias anti pembekuan darah yang sangat berguna di dunia medis. Zat ini bisa digunakan untuk membantu proses penyembuhan, melancarkan peredaran darah, bahkan dalam operasi tertentu. Selain itu, lintah juga mudah berkembang biak dan tidak membutuhkan tempat yang luas. Karena itulah, banyak petani di Cina mulai melihat bisnis ini sebagai peluang besar. Peternakan lintah biasanya dibuat di lokasi yang teduh, dekat sumber air bersih seperti kolam atau rawa kecil. Kolam-kolam ini dirancang sedemikian rupa agar suhu dan kelembapan tetap stabil. Setiap kolam memiliki ukuran lebar sekitar 3 meter, dan dalamnya antara 1 hingga 1,2 meter. Di dalamnya, petani menyediakan siput atau kerang sebagai makanan utama lintah, di mana setiap 1.000 lintah membutuhkan sekitar 20 kg makanan per minggu. Sebelum diternak, lintah terlebih dulu dipilih yang sehat, baru kemudian, lintah-lintah ini dipindahkan ke kolam khusus untuk tumbuh dan berkembang biak. Setelah 6-12 bulan, lintah sudah mencapai ukuran siap panen, yaitu sekitar 10-12 cm. Saat itulah, mereka diproses sesuai kebutuhan pasar. Saat panen, lintah dikumpulkan secara hati-hati, di mana ada metode khusus agar mereka tidak rusak. Setelah itu, lintah dikeringkan dengan cara dijemur atau diproses dengan alat khusus. Proses pengeringan ini mirip seperti membuat cemilan kering, tapi dilakukan dengan teknik yang presisi agar nilai gizinya tetap terjaga. Setelah kering, lintah bisa langsung dikirim ke pabrik obat atau pasar tradisional.